Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis dua video best practice dan best practice mengenai penerapan substansi manajemen ASN dan Smart ASN yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, langsung aja kita tonton bersama tayangan video yang akan di-share oleh Mas Sugeng. Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kementerian ATR BPN turut berkontribusi dalam mewujudkan transformasi digital dalam bentuk layanan informasi pertanahan elektronik. Layanan informasi pertanahan elektronik merupakan proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat hak atas tanah. Melalui layanan ini, Kementerian ATR BPN berkolaborasi dengan mitra kerja seperti PPAT, jasa keuangan, dan instansi pemerintah untuk mewujudkan layanan ini menjadi lebih baik. Dengan adanya layanan informasi pertanahan elektronik ini, Kementerian ATR BPN benar-benar hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen menjadi solusi dalam setiap permasalahan pertanahan yang ada. Saya Suis Windaya. Kasus agraria menyeret 3 aparatur sipil negara dan 1 pensiunan di kantor Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial KL, CM, SK dan ER. Tersangka KL, CM dan SK merupakan ASN yang masih aktif bertugas, sedangkan tersangka ER merupakan pensiunan di kantor BPN Manggarai Barat. Para tersangka ditahan pada Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Para tersangka terjerat dugaan kasus pemalsuan dokumen atau akta autentik atas tanah yang berlokasi di Desa Batu 3, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Oke, baiklah teman-teman dari dua video yang sudah ditayangkan tadi, silakan teman-teman bisa memberikan tanggapan atau analisanya masing-masing. Yang pertama mungkin bisa dimulai oleh Mas Sugeng. Terima kasih waktunya Mbak Nadia. Di sini saya akan coba mengomentari terkait dengan video best practice video layanan elektronik pertanahan. Jadi kalau menurut saya, layanan elektronik di bidang pertanahan itu penting sebagai dorongan disrupsi layanan pertanahan untuk percepatan transformasi digital yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, layanan elektronik yang sudah diimplementasikan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden agar mempercepat akses dan peningkatan infrastruktur digital dan juga sesuai dengan roadmap transformasi digital di sektor pemerintahan. Kemudian implikasinya dari layanan ini akan mengubah secara struktural cara kerja dan aktivitas pelayanan di seluruh unit kerja Kementerian ATR BPN yang tujuannya tentu saja sangat positif untuk melayani masyarakat. Hal ini memudahkan dan mempercepat masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap hak tanggungan, dan sertifikat hak atas tanah, zona nilai tanah, dan pengembangan surat keterangan pendaftaran tanah begitu. Nah, hal ini akan memotong alur kerja yang semula harus dilakukan dengan tatap muka, ini bisa dilaksanakan langsung dan diketahui, dipantau secara elektronik. Demikian dari saya, Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Sarah, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nadia. Di sini saya akan melakukan analisa tentang video yang best practice tentang kemudahan pelayanan pertanahan melalui layanan informasi elektronik pertanahan. Layanan informasi pertanahan elektronik merupakan proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan yuridis sertifikat hak atas tanah. Dengan adanya layanan informasi elektronik pertanahan ini memberikan kemudahan sehingga lebih transparan, ekonomis, mudah, handal, dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan video di atas juga kemudahan pelayanan pertanahan melalui
elektronik ini diciptakan oleh Kementerian ATR BPN yang telah menerapkan manajemen ASN dengan berdasarkan fungsi dan tugas ASN, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada publik atau masyarakat. Sehingga terselenggaranya ASN yang profesional dan berkualitas, yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggaraan tugas, pemerintahan, dan pembangunan nasional. Dan dengan terciptanya layanan informasi elektronik, pertanahan tersebut juga menciptakan ASN yang smart karena memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital dan perkembangan zaman berbasis 4.0. Selanjutnya, dengan melakukan teknik analisa, di sini saya melakukan teknik SWOT, yaitu yang pertama strength. Dengan adanya layanan informasi elektronik pertanahan memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat pertanahan dan transparan antara kedua pihak, antara penyelenggara yaitu Kementerian ATR BPN dan masyarakat. Weakness-nya yaitu walaupun layanan informasi elektronik pertanahan memudahkan ASN dan masyarakat dalam mendapatkan informasi pertanahan, namun terkadang dapat terjadi error sistem dari aplikasi tersebut. Oleh karena itu tetap dibutuhkan ASN yang mumpuni dan kompeten dalam pengurusan layanan informasi elektronik tersebut. Selanjutnya opportunity. Layanan informasi elektronik pertanahan dapat memberikan kemudahan pelayanan hanya melalui media elektronik dan tidak perlu mendatangi kantor pertanahan sehingga lebih ekonomis. Yang terakhir yaitu trade. Layanan informasi elektronik pertanahan tersebut tentu bisa diakses dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi atau memberikan tutorial dalam melakukan akses layanan informasi elektronik pertanahan tersebut. Baik, segitu dulu Mbak Nadia. Terima kasih. Terima kasih Mas Sarah. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan video bad practice, bisa dijelaskan analisanya oleh Mbak Mutia. Baik, terima kasih waktunya Mbak Nadia. Saya di sini akan memberikan komentar terkait kasus bad practice, yakni 3 ASN dan 1 pensiunan kantor BPN Manggarai Barat ditahan karena kasus dokumen tanah. Berdasarkan kasus tersebut, dikaitkan dengan manajemen ASN, yakni pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berarti 3 ASN yang terlibat dalam melakukan pemalsuan dokumen atau akta autentik di kantor pertanahan Manggarai Barat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peran, kewajiban, dan kode etik ASN. Yang pertama, peran. Berdasarkan dari kasus tersebut, 3 ASN telah melakukan pelanggaran Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa peran ASN diantaranya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional dengan melakukan pemalsuan dokumen. Itu berarti ASN tersebut dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan aturan dan tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kewajiban. Dengan melakukan pemalsuan dokumen, ASN tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang kewajiban ASN. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya dalam penerbitan sertifikat haruslah sertifikat asli karena merupakan dokumen milik negara. Yang ketiga, kode etik. Ketiga ASN tersebut tidak berintegritas karena telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan melakukan pemalsuan dokumen akta atau autentik, sehingga dengan adanya pemalsuan tersebut dapat memberatkan masyarakat yang akan melakukan pengurusan sertifikat. Baik, sekian dari saya Mbak Nadia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mutia. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Novi. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Di sini saya akan menanggapi video mengenai bad practice menurut sudut pandang Smart ASN. Smart ASN sendiri memiliki prinsip yaitu memiliki integritas, jiwa nasionalisme, profesionalisme, keramah tamahan, berwawasan global, IP dan berbahasa asing, serta jejaring. Untuk kasus 3 orang aparatur sipil negara dan 1 orang pensiunan di kantor pertanahan Manggarai Barat, jelas telah melanggar prinsip dasar Smart ASN, yaitu memiliki integritas, jiwa nasionalisme, dan patriotisme. Karena keempat oknum tersebut secara sadar dan terencana
telah melakukan kolaborasi untuk melakukan tindakan melawan hukum, yaitu dengan pemalsuan dokumen akte autentik atas tanah di Desa Batu 3, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat. Analisa isu yang saya gunakan yaitu menggunakan metode APKL. Untuk indikator aktual, saya memberikan nilai 4 karena isu ini masih dibicarakan dan belum terselesaikan. Untuk indikator problematik, saya menggunakan nilai 3 karena kasus ini perlu segera dilakukan pemecahan masalah. Sedangkan untuk indikator kekhalayakan, saya memberikan nilai 4 karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan untuk indikator layak, saya memberikan nilai 5 karena menyangkut tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang ASN, sehingga perlu diangkat untuk dicarikan penyelesaian. Dampak dari aksi keempat oknum tersebut yaitu menciderai sumpah pegawai negeri sipil, mencemarkan nama baik diri sendiri, pimpinan maupun lembaga, serta menunjukkan sikap tidak loyal terhadap NKRI. Selain itu, aksi keempat oknum tersebut juga menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengurusan pertanahan. Aksi keempat oknum tersebut dapat diminimalisasi transformasi digital dengan penerapan pelayanan pendaftaran elektronik dan digital, sehingga dokumen yang digunakan dapat diakses sebagai pihak. Transformasi digital berfungsi untuk mengubah proses pendaftaran tanah yang masih konvensional atau manual menjadi digital, sehingga kontrol dokumen dan pelayanan pertanahan menjadi lebih akuntabel. Selain dengan menggunakan transformasi digital, juga diperlukan proses literasi digital, sehingga ASN tidak hanya ahli dalam melakukan digitalisasi, namun juga bertanggung jawab dalam proses digitalisasi. Sekian tanggapan saya, Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Novi dan teman-teman semuanya. Dari analisa yang sudah dipaparkan tadi, saya coba untuk menarik kesimpulan. Yang pertama berkaitan dengan video best practice pelayanan pertanahan melalui layanan informasi pertanahan elektronik, di mana layanan informasi pertanahan elektronik tadi merupakan proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan yuridis sertifikat hak atas tanah. Kemudian layanan elektronik ini sudah sejalan dengan arahan Bapak Presiden agar mempercepat akses dan peningkatan infrastruktur digital dan sesuai dengan roadmap transformasi digital di sektor pemerintahan. Dan dengan terciptanya layanan informasi elektronik pertanahan ini juga menciptakan ASN yang smart karena memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital dan perkembangan zaman berbasis 4.0. Kemudian yang berkaitan dengan video best practice, berkaitan dengan 3 ASN dan 1 pensiunan kantor BPN Manggarai Barat ditahan gara-gara kasus dokumen tanah, di mana ketiga ASN dan 1 pensiunan tersebut telah melakukan pelanggaran pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa peran ASN diantaranya sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksanaan publik yang profesional, tetapi dengan melakukan pemalsuan dokumen itu, ASN tersebut dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan aturan dan tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tadi juga telah dianalisis menggunakan metode APKL. Aksi keempat oknum tersebut dapat diminimalisir dengan penerapan transformasi digital, dengan penerapan pelayanan pendaftaran elektronik dan digitalisasi berkas, sehingga dokumen yang digunakan dapat diakses dan dikontrol oleh berbagai pihak. Nah, demikianlah teman-teman analisa yang sudah kita lakukan dari 2 video best practice dan juga best practice tadi mengenai penerapan substansi manajemen ASN dan smart ASN yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR dan Kementerian ATR Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin kalau ada yang mau menambahin lagi, sudah cukup ya. Baiklah, kalau memang sudah cukup, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.